Kayaknya kamu lagi bingung ya, kenapa sih kok banyak banget orang-orang aneh di sekitar kamu yang bisa-bisanya membenci kamu tanpa alasan yang jelas? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya di hari Jumat ini di telinga kamu ya. Nah kalau udah hari Jumat malam, berarti sudah tiba waktunya di pagar kehidupan untuk masuk ke dalam kategori cerdas 10 menit. Betul, 10 menit lebih dikit, tapi kamu sudah mendapatkan emas yang bisa langsung kamu praktekkan di hidup kamu saat itu juga. Nah kali ini kita akan membahas sebuah hal yang seru nih, hal penting yang bisa langsung kamu praktekkan untuk merubah hidup kamu. Nah kali ini kita akan membahas apa mas bro? Nah kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang sangat-sangat pasti dialami oleh semua orang. Ada banyak di antara kamu yang bingung, mas bro, kenapa ya kok gue kayaknya harus kenal sama orang yang jahatnya tuh seperti dia gitu. Gue tuh gak tahu apa-apa, tapi kenapa ya orang-orang di sekitar gue kok kayaknya gak suka sama gue gitu. Gimana mas bro caranya nih supaya gue bisa menjadi orang tuh gak dibenci sama orang lain, terutama sama orang-orang yang ada di sekitar gue. Tolong dong bantuin saya untuk keluar dari masalah. Nah, apakah itu pernah menjadi pertanyaan kamu? Atau jangan-jangan saat ini itu ya yang jadi kendala dalam hidup kamu. Merasa dibenci oleh orang-orang tapi kamu nggak tahu harus melangkah kemana, kenapa, dan bagaimana ya. Nah teman-teman, pernah nggak kamu merasakan sebuah keadaan di mana kamu tuh niatnya baik gitu ya, tapi kok nggak tahu kenapa? Ada orang-orang gitu yang muncul dalam hidup kamu, tapi kelakuannya tuh buat kamu jadi sakit hati gitu. Jadi perih tuh hati kamu rasanya. Pernah nggak kayak gitu? Kenapa ya bisa begitu? Nah awal ceritanya tuh begini loh. Dalam hidup ini teman-teman ada kesalahpahaman terbesar yang sudah diyakini dan diamini oleh banyak orang. Kesalahpahaman terbesar itu adalah banyak orang yang meyakini bahwa ketika diri kita dibenci orang, berarti diri kita tuh hina. Berarti diri kita tuh sial. Coba, ada nggak di antara kamu yang merasa seperti itu? Karena ada orang-orang yang benci nih, kayaknya kok diri gue hina banget ya, sial banget ya. Apakah kamu ngerasa bahwa diri kamu itu adalah orang yang tidak berharga dan sial karena memang ada perilaku orang-orang yang membenci kamu? Nah itu loh kesalahpahaman terbesar yang sudah diyakini sebagian besar orang. Padahal itu salah loh. Loh salahnya di mana? Begini, semakin kita dicintai banyak orang teman-teman, orang yang membenci kita itu semakin kelihatan. Dengan kata lain, orang yang membenci kita itu akan selalu muncul tidak peduli sehebat apapun kita. Bahkan semakin hebat kita, orang-orang yang benci kita pun akan semakin banyak. Itu fakta loh. Karena memang dalam hidup ini adil. Tidak mungkin semua orang mencintai kita. Di antara orang yang mencintai kita itu pasti ada orang yang membenci kita, tidak peduli sesempurna apa diri kita. Sekali lagi, tidak peduli sesempurna apa diri kita. Itu sangat normal. Nah banyak orang yang curhat kepada saya begini, mas bro gue nih udah jadi orang baik banget loh, tapi kenapa ya kok gue udah capek-capek berbuat baik, ada aja gitu orang yang ngefitnah gue, ngejelek-jelekin gue, nusuk gue dari belakang, padahal kan gue orang baik mas bro. Iya kan? Banyak gak di antara kamu yang ngerasanya seperti itu? Niat baik diludahin orang, gara-gara diludahin orang kamu ngerasa sial. Padahal coba deh kamu lihat, ada gak orang baik yang tidak difitnah? Saya tanya sama kamu, coba kamu lihat kiri kanan. Di mana ada orang baik, orang itu pasti kena fitnah. Paling nggak fitnah kecil sampai fitnah besar. Lihat siapa orang baru-baru ini yang baiknya bukan main, dia kena fitnah. Pikirin orang itu, kurang baik apa coba dia? Tapi kena fitnah kan? Kenapa? Karena memang manusia itu selalu dikelilingi oleh segala sesuatu hal yang dimana ada warna hitam, harus ada warna putih. Di mana ada orang yang menyukai kita, pasti ada juga orang-orang yang tidak suka sama kita. Tidak peduli sebaik apapun dan sesempurna apapun kita. Nah sekarang saya akan memberikan kunci rahasia. Bagaimana cara kita menyikapi mereka dengan cara yang bijak, dengan cara pagar kehidupan yang pastinya bisa membuat kita sendiri selamat dan mereka pun bahagia. Caranya begini. Perlu kamu ketahui teman-teman, orang-orang yang membenci kita itu dibagi menjadi dua golongan. Sekali lagi, dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang membenci kita karena mereka iri dengan kemajuan kita. Jadi di sini kita tidak salah apa-apa, cuman karena mereka iri dengan kemajuan kita, mereka jadi benci dengan kita. Itu golongan pertama. Nah golongan yang kedua adalah orang-orang yang membenci kita karena memang kita sendiri yang kelakuannya mohon maaf amit-amit cabang bayi.
Jadi orang yang membenci kita nih dibagi jadi dua golongan. Yang pertama karena memang mereka salah sendiri, karena mereka yang iri sama kita. Yang kedua, orang yang membenci kita karena kitanya sendiri nih sebagai manusia teman-teman, yang kelakuannya salah dan layak untuk dibenci. Nah, saya sengaja menjabarkan ini dulu karena seperti yang saya bilang selalu, untuk bisa mengobati sesuatu kamu harus tahu dulu penyebabnya. Nah, sampai sini pasti kamu bertanya nih. Kamu bertanya, kalau begitu mas bro, ada nggak sih ciri-cirinya dari orang yang benci kita karena mereka iri sama kita, dan orang yang benci kita karena memang kita sendiri nih yang salah? Karena kan kalau kita sebagai orang awam mas bro bingung ya, bagaimana cara membedakan orang yang benci kepada kita karena iri, dan orang yang benci kepada kita karena memang kita yang bersalah. Nah, apakah ciri-cirinya ada? Jawabannya ada. Ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya bisa dilihat dari jumlahnya. Sekali lagi, ciri-cirinya bisa dilihat dari jumlahnya. Nah, sekarang kamu lihat deh. Dari semua teman-teman kamu contohnya. Di antara mereka semua, lebih banyak yang membenci kamu atau menyukai kamu. Coba. Kalau mereka lebih banyak yang membenci kamu, itu berarti kamu yang salah. Karena mereka mayoritas. Betul. Tapi kalau di antara semua teman-teman kamu hanya 1-2 orang yang benci sama kamu, mereka minoritas, berarti mereka yang salah dan mereka iri dengan kamu. Gampang kan? Jadi cuma dilihat dari jumlahnya teman-teman. Kalau memang orang yang membenci kamu itu minoritas, jumlahnya sedikit, berarti mereka yang salah, mereka iri dengan kamu. Tapi kalau mereka jumlahnya mayoritas, mereka lebih banyak dari orang-orang yang menyukai kamu, berarti kita harus menyadari bahwa kita yang salah, berarti kamu yang salah. Jelas nggak teman-teman? Jelas kan? Nah, sekarang coba kamu buktiin deh, benar nggak perkataan saya? Coba kamu lihat di sekitar kamu, ada nggak orang yang dibenci banyak orang? Bukankah dia dibenci banyak orang karena kelakuannya sendiri yang salah? Benar? Nah, kalau benar, coba lihat diri kamu sendiri. Berapa banyak orang yang membenci kamu? Apakah mereka mayoritas atau minoritas? Kalau mereka minoritas, berarti mereka yang salah karena mereka iri dengan kamu. Tapi kalau mereka mayoritas, mohon maaf, diri kamulah dalam hal ini yang bersalah. Nah, hal ini juga terjadi sama saya loh. Saya cerita dulu ya. Saya ini memberikan pagar kehidupan, alhamdulillah responnya sangat baik. Banyak di antara kamu yang terbantu ya, alhamdulillah. Nah, tapi percaya nggak teman-teman? Di antara kamu semua nih tiba-tiba ada loh 1-2 orang yang nggak ada alasan yang jelas membenci saya gitu. Nah, orang-orang seperti ini itu minoritas. Jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan orang-orang yang menyukai pagar kehidupan. Nah, itu berarti apa? Apakah itu salah saya atau salah mereka? Betul, itu salah mereka karena mereka iri. Nah, di sisi lain saya punya contoh nih. Contoh dari ada satu channel di YouTube juga. Dia itu punya komentar-komentar di YouTube mayoritas justru kebencian. Setelah ditelusuri, ternyata memang yang punya channel ini, saya tidak mau menyebutkan namanya, melakukan sebuah perilaku yang buruk kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Nah, dari situ wajar dong dia dibenci karena apa? Betul, dia melakukan kesalahan sendiri. Jelas kan contohnya ya? Jelas. Nah, dari sini baru kita bisa tahu bagaimana sih cara kita mengatasi mereka. Karena sebabnya udah jelas banget, kita baru bisa nih mengobati untuk bagaimana ya cara kita supaya bisa mengeluarkan diri dari mereka. Caranya adalah begini. Pertama, kamu lihat deh, orang yang membenci kamu itu masuk ke dalam golongan yang mana? Apakah golongan pertama di mana mereka minoritas dan mereka membenci kamu karena mereka iri, ataukah mereka masuk golongan kedua yang mana mereka mayoritas, yang itu berarti adalah salah kamu sendiri yang pernah melakukan perbuatan buruk kepada mereka. Lihat mereka termasuk golongan mana. Nah, untuk golongan yang pertama, yang mana orang ini membenci kamu karena mereka iri dengan kemajuan hidup kamu, obatnya itu cuma 2. Benar, cuma 2. Yaitu abaikan dan doakan. Lah mas bro, kok didoain ngapain? Kan mereka yang salah. Loh, dengerin dulu. Orang yang iri itu teman-teman, itu paling kasihan loh. Karena apa? Betul seperti perkataan orang-orang tua zaman dulu, bahwa iri pertanda tidak mampu. Nah, sadar atau enggak teman-teman, perasaan iri itu loh yang membuat doa seseorang itu tidak bisa terkabul. Sekali lagi ya, perasaan iri itu adalah penghalang terbesar dari apa yang ingin kamu capai. Apapun hal itu. Nah, sekarang bayangin, kasihan kan orang yang iri sama kita, mereka tuh gak mampu seperti kita, dan mereka juga gak akan mampu selama irinya itu masih ada di hati mereka. Nah, makanya kita doain mereka, semoga mereka diberikan hidayah sama Tuhan semesta alam untuk kembali ke jalan yang benar, supaya hidup mereka pun bisa berubah menjadi lebih baik. Amin, amin pastinya ya.
Jadi cukup abaikan dan doakan, nanti mereka diem dengan sendirinya, itu fakta. Nah itu yang pertama, bagaimana kalau yang membenci kita mas bro, termasuk dari golongan yang kedua, yaitu mereka yang membenci kita karena memang kita yang salah. Nah sekarang saya tanya sama kamu sendiri, kalau kamu nih punya salah, apa yang harus kamu lakukan? Bener, minta maaf tanpa rasa sungkan. Teman-teman, kamu sadar nggak sih berapa banyak masalah bisa selesai dalam seketika hanya karena perkataan maaf? Berapa banyak? Banyak. Percaya atau enggak nih, sebenarnya pertengkaran dalam hidup kamu, baik itu rumah tangga, pergaulan, ataupun dalam hubungan pekerjaan, masalah pertengkaran itu bisa kelar loh kalau salah satu mau minta maaf. Bener apa enggak? Nah sekarang, daripada kita mikirin kenapa dia benci gue, kalau mereka jumlahnya banyak dan memang itu salah kamu, minta maaflah kepada mereka. Ketika kamu berani minta maaf nih teman-teman, percaya atau enggak, nanti mereka pun akan baik loh dengan sendirinya kepada kamu. Kenapa? Karena memang kata maaf itu bisa membuat orang merasa dihargai. Dan perasaan dihargai itu yang bisa membuat masalah seketika menjadi lebih damai. Cobain deh, pasti saya benar. Gimana? Jelas kan? Nah dari sini sekarang kamu sudah punya ilmu baru. Bagaimana bisa menyikapi orang-orang yang membenci kita yang biasa disebut haters. Tidak ada lagi nih, saya minta tolong setelah ini sahabat pagar kehidupan yang mengalami kegalauan karena orang-orang yang membenci kamu. Nah teman-teman, bagi kamu yang suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya. Dan apabila kamu belum subscribe, silakan subscribe channel Pagar Kehidupan. Dan jangan lupa sebarkan video ini kepada teman-teman yang kamu miliki. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.